Keinformasi lainnya pemirsa, adanya proses revitalisasi jembatan Otista di Kota Bogor, Jawa Barat menjadi sorotan sejumlah pihak. Salah satu dampak yang dirasakan masyarakat sekitar adalah terkait perekonomian. Beberapa masyarakat pun menyampaikan tanggapannya terkait dengan revitalisasi jembatan Otista. Pemerintah Kota Bogor melakukan revitalisasi jembatan Otista di Jalan Otista dekat Tugu Kujang, Bogor. Pelebaran jalan dan jembatan ini dilakukan mulai tanggal 1 Mei 2023 pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga 8 Desember 2023. Jembatan Otista memang kerap menjadi biang kemacetan saat memasuki Kota Bogor. Hal ini disebabkan karena jembatan yang lebih kecil dibandingkan jalan yang sudah ada atau terjadi bottleneck. Dengan adanya revitalisasi ini, tentunya sejumlah masyarakat merasakan dampak dari pengerjaan proyek revitalisasi, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar jembatan Otista, mulai dari berkurangnya pelanggan hingga menurunnya omset. Omset turun, Bu, ya, cuma pada sepi, ya. Waduh, ini pemerintah, Bu, ya, Bapak nggak bisa apa-apa, ya. Kalau untuk masalah omset di Plaza Kimia Bogor ini, terus terang untuk kami tidak berpengaruh karena memang apa yang kami jual atau kami pasarkan itu kan memang banyak dibutuhkan orang, tapi kami menjual produk-produk yang tidak banyak dijual orang gitu. Jadi sama sekali tidak berpengaruh. Cuma mungkin daerah sekitaran saya itu, kiri kanan saya yang notabene penjualan yang biasanya omset tinggi seperti makanan atau sembako itu benar-benar berpengaruh dan omsetnya tuh menurun drastis gitu. Ya terasa banget ya semenjak jembatan dirobah tuh ada dampaknya banget buat saya. Walaupun sudah diputarkan tuh ada dampaknya, benar-benar kerasa buat masyarakat di sini ya. Rekayasa lalu lintas pun diberlakukan agar proyek dapat berjalan dengan baik. Tentunya rekayasa ini membuat sejumlah masyarakat berdampak pada faktor ekonomi. Wah, lagi pertama-tamanya, Bu, kalau belum dibikin 2 jalur, emang sepi, Bu, ya, keadaannya di sini. Terus, sudah bikin 2 jalur, ya, bisa muter balik, bisa ke Pasar Bogor, jadi lumayan penghasilan, Bu, ramai lagi parkir, lumayan, Bu, ya. Ya. Kalau di saya sih plus minusnya mengenai bongkar muat barang itu karena mereka sulit dengan adanya revitalisasi jalan ini. Terus untuk customer juga banyak keluhan-keluhan, mesti muter lah, kadang di sana macet lah, diarahkan lagi ke inilah gitu. Itu semua memang untuk jalan itu berpengaruh banget. Iya, jadi banyak pelanggan saya pun pada belanja ke tempat-tempat yang lebih nggak jauh, yang lebih enak karena lalu lintasnya. Jadi sekarang mereka males ke saya gitu. Revitalisasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni penutupan jalan selama 8 bulan. Masyarakat pun berharap agar pemerintah memiliki kebijakan yang tepat dan memperhatikan para pelaku usaha yang terdampak adanya revitalisasi jembatan Otista ini. Fania Genia, Fauzi Irawan, Garuda TV melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Sama Anda pemirsa, pemerintah Indonesia dan Iran menandatangani kesepakatan perdagangan preferensi pada pertemuan bilateral Presiden kedua negara di Istana Bogor pada Selasa 23 Mei. Presiden Joko Widodo mengharapkan perjanjian kerjasama ini dapat meningkatkan perdagangan Indonesia dan Iran. Pemerintah Indonesia dan Iran menekan kesepakatan perdagangan preferensi atau Preferential Trade Agreement dalam momentum lawatan Presiden Iran ke Indonesia. Pada agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Republik Islam Iran Syed Ebrahim Raisi di Istana Bogor Selasa kemarin, kedua belah pihak sepakat meningkatkan kerjasama bilateral di bidang ekonomi ini. Sebelumnya, perundingan Preferential Trade Agreement Indonesia dan Iran putaran ke-7 atau tahap final digelar pada pertengahan Mei lalu di Teheran, ibu kota Iran. Saya dan Presiden Raisi juga menjajaki pembentukan kesepakatan B2B, kemudian investasi pembangunan ibu kota Nusantara dan solusi untuk investasi sektor migas.
Pada 2022, total perdagangan kedua negara tercatat di angka 257,2 juta dolar Amerika, dengan surplus pada pihak Indonesia sebesar 227,9 juta dolar Amerika. Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, sebagai pelaku perundingan, Preferential Trade Agreement ini akan membuka peluang ekspor Indonesia untuk menjangkau pasar yang lebih luas, yakni di wilayah Timur Tengah dan Persia. Fani Agnia, Fauzi Irawan, Garuda TV melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.